kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya sedikit menjelaskan materi tentang titrasi redoks. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui materi-materi yang akan dibahas di dalam video kali ini. Materi-materi yang perlu saya bahas dalam video ini: yang pertama, pengertian titrasi redoks; yang kedua, prinsip dasar titrasi redoks; yang ketiga, jenis-jenis titrasi redoks; yang keempat, penerapan titrasi redoks. Sekarang kita masuk dalam materinya. Yang pertama, pengertian titrasi redoks. Titrasi redoks atau juga disebut redoks volumetrik atau titrasi reduksi oksidasi adalah teknik analisis atau metode yang banyak digunakan yang memungkinkan kita untuk menentukan konsentrasi larutan suatu saat yang dapat bertindak sebagai oksidan ataupun perendam. Ini adalah jenis titrasi berdasarkan reaksi redoks antara analit atau saat yang konsentrasinya ingin kita ketahui dan saat titran. Volumetrik namun mengacu pada pengukuran volume solusi yang digunakan, yang memungkinkan kita untuk menghitung konsentrasi yang diinginkan. Yang kedua, prinsip dasar titrasi redoks. Oksidasi merupakan proses pelepasan satu atau lebih elektron dari suatu atom, ion atau molekul. Sedangkan reduksi merupakan proses penangkapan satu atau lebih elektron oleh suatu atom, ion atau molekul. Dalam sistem reaksi kimia tidak ada elektron yang berdiri sendiri atau elektron bebas. Pelepasan elektron oleh suatu saat kimia selalu disertai dengan penangkapan elektron oleh saat yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi oksidasi selalu diikuti reaksi reduksi atau disebut dengan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi penyetaraan redoks. Jumlah elektron pada reaksi redoks dapat dilakukan dengan memisahkan reaksi menjadi dua bagian, yaitu bagian oksidasi dan bagian reduksi. Masing-masing dikenal sebagai setengah reaksi. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Oksidasi Fe2+ menghasilkan Fe3+ tambah E. Reduksi Fe4+ tambah E menghasilkan Ce3+. Yang berikut reaksi redoks. Fe2+ tambah Ce4+ menghasilkan Ce3+ tambah Ce3+. Yang ketiga, jenis-jenis titrasi redoks. Dalam jenis-jenis titrasi redoks ini dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, oksidimetrik. Oksidimetrik sendiri adalah metode titrasi redoks dengan larutan baku yang bersifat sebagai oksidator berdasarkan jenis oksidatornya. Maka oksidimetrik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama permaganometrik, yang kedua dikrometrik, yang ketiga serimetrik, yang keempat iodimetrik, yang kelima iodatometrik. Yang kedua, reduksimetrik. Reduksimetrik adalah metode titrasi redoks dengan larutan baku yang bersifat sebagai reduktor, dan salah satu metode reduksimetrik yang terkenal adalah iodometrik. Pada iodometrik, larutan baku yang digunakan adalah larutan natrium tiosulfat yang pada titrasinya mengalami oksidasi sebagai berikut. 2S2O32- menghasilkan S4O62- tambah 2M. Iodida merupakan oksidator yang relatif lemah. Oksidasi potensial sistem iodium iodida ini dapat ditulis sebagai reaksinya sebagai berikut. I2 tambah 2E menghasilkan 2I min EO sama dengan
tambah 0,535 volt. Yang berikut atau yang pertama, iodometrik. Iodometrik merupakan titrasi tidak langsung. Metode ini diterapkan terhadap senyawa dengan potensial oksidasi yang lebih besar dari sistem iodium iodida. Iodium yang bebas dititrasi dengan natrium tiosulfat. Pada iodometrik, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebih dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku tiosulfat. Yang berikut atau yang kedua, bromatrometrik. Bromatrometrik adalah titrasi reduksi oksidasi di mana larutan KBRO3 digunakan sebagai larutan pentitrasi atau titran. KBRO3 dalam suatu asam reaksi sebagai berikut: BrO3 tambah 5Br- tambah 6H+ menghasilkan Br2 tambah 3H2O. Yang keempat, penerapan titrasi redoks. Penerapan titrasi redoks telah banyak digunakan dalam analisis kimia. Yang pertama, penerapan dalam bidang farmasi, yaitu untuk menghasilkan kandungan vitamin C atau asam okskorbat dalam suatu sampel obat. Yang kedua, penerapan dalam bidang industri, yaitu pada penentuan sulfite dalam minuman anggur dengan menggunakan iodin atau penentuan kadar alkohol dengan menggunakan kalium dikromat. Yang ketiga, penerapan dalam bidang pangan dan pengawasan mutu makanan, yaitu pada penentuan bilangan prooksidan dalam minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantan. Yang keempat, penerapan titrasi redoks juga dilakukan pada penentuan asam oksalat dengan menggunakan permagnate atau penentuan besi 2 dengan cerium 4 dan sebagainya.